Malam itu, Laras duduk di ruang tamu rumahnya yang nyaman. Ia sedang menikmati secangkir teh hangat ketika suara bel pintu berdering. Dengan sedikit enggan, ia meletakkan cangkirnya dan berjalan menuju pintu. Begitu pintu terbuka, di depannya berdiri seorang wanita cantik dengan senyum manis yang terasa palsu. Laras mengenal wajah itu. Wajah yang selama ini hanya ia lihat lewat foto di ponsel suaminya. Wajah yang menghancurkan hatinya dalam diam. Wanita itu, Ayu, mengenakan gaun merah elegan yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Dengan angkuh, ia melangkah masuk tanpa menunggu undangan. "Aku harus bicara denganmu," ucap Ayu. Suaranya terdengar begitu percaya diri, seakan ia pemilik rumah ini. Laras menarik napas dalam. Ia tidak pernah mengira bahwa wanita yang selama ini menjadi bayangan gelap dalam pernikahannya akan muncul di depan matanya seperti ini. "Kau ingin bicara apa?" tanya Laras dengan nada tenang, meskipun hatinya berkecamuk. Ayu tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada yang menusuk, "Tentang suamimu, Arman. Atau lebih tepatnya, suami kita." Jantung Laras berdegup lebih kencang, tapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Ia sudah tahu bahwa suaminya berselingkuh. Ia sudah lama mengumpulkan bukti, menyiapkan diri untuk momen seperti ini. Namun, ia tidak menyangka Ayu akan datang dengan kepercayaan diri setinggi itu. "Apa maksudmu?" tanya Laras, meskipun ia sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Ayu tersenyum lebih lebar. "Arman mencintaiku. Dia ingin bersamaku. Aku hanya datang untuk memastikan kau tahu dan tidak menjadi penghalang." Laras menatap Ayu tanpa berkedip. Dalam hatinya, amarah mulai membara, tapi ia menahannya. Ia tidak akan membiarkan dirinya kalah dalam permainan ini. Dengan suara lembut namun tajam, Laras berkata, "Kau salah datang, Ayu. Aku bukan wanita yang akan menangis dan menyerah begitu saja. Jika kau pikir aku akan melepaskan Arman semudah itu, kau salah besar." Ayu menatapnya dengan tatapan meremehkan. "Laras, aku hanya memberitahumu lebih awal. Cepat atau lambat, Arman akan memilihku." Laras tersenyum kecil. Senyum yang membuat Ayu sedikit gelisah. "Kita lihat saja nanti," jawab Laras singkat. Tanpa menunggu reaksi Ayu, ia berjalan menuju pintu dan membukanya lebar. "Silakan keluar. Aku tidak punya waktu untuk drama murahan." Ayu terdiam, tapi kemudian melangkah keluar dengan langkah percaya diri. Sebelum pergi, ia menoleh dan berbisik, "Aku tidak sabar melihat bagaimana kau menghadapi ini, Laras." Laras hanya tersenyum tipis dan menutup pintu dengan tenang. Di balik ketenangan itu, pikirannya mulai bekerja. Jika Ayu mengira dirinya hanya akan diam dan menerima nasib, maka wanita itu tidak tahu siapa sebenarnya Laras. Permainan baru saja dimulai. Laras duduk di meja kerja kamarnya, menatap layar laptop dengan sorot mata penuh perhitungan. Pikirannya sibuk merangkai strategi. Jika Ayu dan Arman mengira dirinya akan terpuruk, mereka salah besar. Ia membuka folder rahasia yang telah lama ia siapkan. Di dalamnya, ada rekaman panggilan, tangkapan layar percakapan, serta foto-foto yang menunjukkan hubungan terlarang Arman dan Ayu. Semua bukti perselingkuhan itu tersusun rapi, seperti puzzle yang siap disusun menjadi senjata. Tapi Laras bukan tipe wanita yang hanya ingin membongkar perselingkuhan. Ia ingin membalas dengan cara yang lebih halus, lebih menyakitkan, dan lebih bermakna. Tangannya mengambil ponsel. Ia mengetik pesan singkat kepada seseorang. "Aku butuh bertemu denganmu. Segera." Tak butuh waktu lama, balasan masuk. "Di tempat biasa, 30 menit lagi." Laras tersenyum tipis. Lalu ia meraih mantel dan tasnya, bersiap menuju pertemuan yang akan menjadi langkah awal dari permainannya. Setengah jam kemudian, Laras sudah duduk di sudut sebuah kafe yang tidak terlalu ramai. Seorang pria berwajah tenang dengan rahang tegas duduk di depannya. Pria itu adalah Dion, seorang pengusaha sukses sekaligus suami dari Ayu. Dion menatap Laras dengan penuh selidik. "Aku tidak menyangka kau akan menghubungiku." Laras mengaduk kopinya pelan, lalu mengangkat wajah. "Aku ingin berbicara tentang istrimu." Dion menyandarkan punggungnya ke kursi, ekspresinya masih tenang, tapi matanya menyiratkan ketertarikan. "Aku sudah lama curiga. Tapi aku tidak punya bukti. Sepertinya kau punya sesuatu yang menarik." Laras mengeluarkan ponselnya, menunjukkan beberapa bukti yang ia simpan. Dion menatap layar itu tanpa ekspresi, lalu mendesah pelan. "Jadi, apa rencanamu?" tanya Dion setelah beberapa saat. Laras menatap pria itu dengan senyum penuh arti.
Aku tidak akan menuntut cerai dari Arman. Tidak sekarang. Aku ingin membuat mereka berdua merasakan apa yang seharusnya mereka rasakan. Aku ingin bermain dengan mereka sebelum akhirnya menutup permainan ini dengan cara yang paling menyakitkan. Dion menaikkan sebelah alis. Dan aku ada dalam rencanamu. Laras mengangguk. Kita berdua memiliki luka yang sama. Kenapa tidak saling membantu? Dion terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Aku tertarik. Apa langkah pertama kita? Laras menyandarkan tubuhnya, sorot matanya tajam. Buat mereka percaya bahwa kita lemah. Biarkan mereka mengira kita adalah korban yang pasrah. Sementara itu, kita siapkan panggung untuk kehancuran mereka. Dion mengangguk pelan. Aku suka caramu berpikir, Laras. Laras tersenyum. Maka bersiaplah. Ini baru permulaan. Di luar, hujan mulai turun. Seakan menjadi pertanda bahwa badai yang lebih besar akan segera datang. Laras berjalan masuk rumah dengan ekspresi datar, seolah tak ada yang berubah dalam hidupnya. Arman sudah duduk di sofa ruang tamu, tangannya memegang ponsel. Ia tampak terkejut melihat Laras pulang tanpa menunjukkan tanda-tanda amarah atau kesedihan. Sudah pulang? Tanya Arman, suaranya terdengar hati-hati. Laras tersenyum kecil. Tentu. Aku hanya pergi sebentar untuk menenangkan diri. Arman mengangguk. Ia jelas terkejut dengan sikap Laras yang terlihat tenang. Tidak ada pertengkaran, tidak ada tangisan, tidak ada tuntutan. Seakan apa yang terjadi kemarin hanyalah angin lalu. Aku ingin bicara denganmu, lanjut Laras, duduk di sofa seberang suaminya. Arman menelan ludah. Tentang apa? Laras menatapnya dengan lembut, tatapan seorang istri yang penuh pengertian. Tentang pernikahan kita. Aku tidak ingin berpisah, Arman. Aku masih mencintaimu. Arman terdiam, jelas tidak menyangka jawaban itu. Aku tahu kau mencintai Ayu, lanjut Laras, nada suaranya tetap lembut. Tapi aku percaya, kita masih bisa mempertahankan ini. Aku bersedia menerima semua kekuranganmu, termasuk kesalahanmu kemarin. Arman mengerjapkan mata, ragu apakah istrinya benar-benar serius atau hanya sedang menguji dirinya. Kau yakin? Laras mengangguk, tersenyum getir. Aku hanya ingin satu hal sebagai gantinya. Apa? Laras menghela napas pelan. Aku ingin kita mulai dari awal lagi. Aku ingin kau membuktikan bahwa kau masih bisa menjadi suami yang baik. Aku ingin kau berusaha kembali mencintaiku. Arman terdiam. Permintaan Laras terdengar sederhana, tapi ia merasa ada sesuatu di balik kata-katanya yang lembut itu. Baik, akhirnya Arman menjawab, meskipun dengan sedikit keraguan. Aku akan mencoba. Laras tersenyum puas dalam hati. Ia tahu Arman tidak mencintainya lagi, tapi ia juga tahu bahwa lelaki itu memiliki ego yang besar. Arman tidak akan pernah mau kehilangan sesuatu tanpa lebih dulu merasa sudah mendapatkannya kembali. Dan itulah yang Laras inginkan. Ia ingin Arman percaya bahwa dirinya masih memiliki kendali dalam hubungan ini. Bahwa Laras adalah istri yang pasrah dan ingin mempertahankan rumah tangga. Padahal, di belakang layar, rencana sebenarnya sudah mulai berjalan. Malam itu, Laras menghubungi Dion lagi. Dia percaya, kata Laras, suaranya penuh kemenangan. Dion tertawa kecil di seberang telepon. Bagus. Sekarang giliran aku. Laras tersenyum. Permainan baru saja dimulai, dan pion-pion sudah mulai bergerak sesuai rencananya. Laras duduk di depan meja riasnya, menatap pantulan dirinya di cermin. Senyum di bibirnya samar, tapi matanya menyiratkan tekad yang kuat. Malam ini, babak baru dalam permainannya akan dimulai. Ia mengambil ponsel dan membuka percakapan dengan Dion. Kau siap? Tulisnya. Tak butuh waktu lama, balasan datang. Tentu. Aku sudah tahu harus berbuat apa. Laras tersenyum. Semua berjalan sesuai rencana. Keesokan harinya, Laras berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk Arman, dan bertingkah seolah semuanya baik-baik saja. Arman sempat terlihat canggung, seakan masih menunggu ledakan yang tak kunjung datang dari istrinya. Tapi saat Laras menyambutnya dengan senyum hangat dan segelas kopi, ia mulai merasa lebih tenang. Kau tidak bekerja hari ini? Tanya Arman, melirik jam di dinding. Laras menggeleng. Aku ingin bersantai dulu. Mungkin nanti sore aku keluar sebentar. Arman mengangguk. Ia tampak sedikit lega,
mungkin mengira bahwa istrinya sudah mulai menerima keadaan. Ia bahkan berani mencium kening Laras sebelum pergi ke kantor, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. Laras hanya tersenyum, membiarkannya pergi tanpa satupun kata yang mencurigakan. Begitu Arman menghilang di balik pintu, Laras langsung meraih ponselnya dan menghubungi Dion. Dia sudah berangkat, ucap Laras singkat. Bagus, jawab Dion. Sekarang giliran aku masuk. Di tempat lain, Arman tengah duduk di mejanya di kantor saat sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari Ayu. Sayang, aku ingin bertemu sebentar. Ada sesuatu yang penting. Arman melirik sekelilingnya, memastikan tak ada yang memperhatikan sebelum mengetik balasan. Di mana? Ayu mengirimkan lokasi sebuah kafe di pusat kota. Arman berpikir sejenak, lalu mengetik jawaban singkat. Baik, aku segera ke sana. Setengah jam kemudian, Arman sudah duduk di hadapan Ayu di kafe yang cukup sepi. Ada apa? Tanyanya pelan. Ayu tampak gelisah. Ia menggigit bibirnya sebelum akhirnya berkata, aku merasa ada yang aneh, Mas. Arman mengernyit. Maksudmu? Ayu menghela napas. Istrimu. Dia terlalu tenang. Aku takut dia menyusun sesuatu. Arman tertawa kecil. Laras bukan tipe yang suka merencanakan hal seperti itu. Dia cuma wanita yang tak ingin kehilangan suaminya. Tapi Mas. Ayu tampak ragu. Aku punya firasat buruk. Arman menghela napas, lalu menggenggam tangan Ayu di atas meja. Jangan khawatir. Kalaupun dia tahu, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ayu mengangguk, meskipun masih tampak ragu. Ia tidak menyadari bahwa seseorang di sudut kafe diam-diam mengamati mereka, mengambil foto dengan ponsel, lalu mengirimkannya ke seseorang. Di tempat lain, Laras menerima pesan itu dengan senyum penuh kemenangan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Laras duduk dengan tenang di dalam mobil, memperhatikan foto-foto yang baru saja dikirim oleh Dion. Ayu dan Arman duduk berdua di sebuah kafe, tangan mereka saling menggenggam di atas meja. Bukti nyata yang bisa ia manfaatkan. Laras menghela napas panjang, seakan menikmati udara kemenangan yang mulai terasa. Ia tidak terburu-buru. Semuanya harus berjalan sempurna. Ia menghubungi seseorang, lalu berkata dengan nada penuh ketegasan, kita lanjut ke tahap berikutnya. Sementara itu, Arman kembali ke kantornya dengan perasaan lega. Pertemuannya dengan Ayu berjalan lancar. Ia berpikir, selama ia bisa menjaga semuanya tetap terkendali, tak akan ada masalah yang muncul. Namun, saat ia baru saja duduk di mejanya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Arman, aku ingin bicara denganmu nanti malam. Ada sesuatu yang penting. Pesan dari Laras. Arman menelan ludah. Selama ini istrinya bersikap tenang, tapi kini ia mulai bertanya-tanya apakah itu hanya jebakan. Malamnya, Laras menyambut Arman dengan tatapan yang sulit ditebak. Ia sudah menyiapkan makan malam, sesuatu yang jarang ia lakukan belakangan ini. Ada apa? Tanya Arman setelah beberapa saat makan dalam keheningan. Laras meletakkan sendoknya, menatap Arman lurus-lurus. Aku ingin bicara tentang kita. Arman merasa dadanya sedikit sesak. Maksudmu? Laras tersenyum tipis. Aku ingin mengajakmu liburan. Berdua saja, keluar kota. Kita sudah terlalu lama sibuk dengan urusan masing-masing. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Arman tak langsung menjawab. Ia mencoba membaca ekspresi istrinya, mencari tanda-tanda jebakan, tapi Laras tampak begitu meyakinkan. Kemana? Tanyanya akhirnya. Laras mengangkat bahu. Kemanapun kau mau. Yang penting kita berdua. Arman berpikir sejenak. Jika ia menolak, itu hanya akan membuat Laras semakin curiga. Tapi jika ia menerima, berarti ia harus mencari alasan untuk tidak bertemu Ayu selama beberapa hari. Baiklah, jawabnya akhirnya. Laras tersenyum. Aku akan menyiapkan semuanya. Kita pergi akhir pekan ini. Di dalam hatinya, Laras tertawa. Akhir pekan nanti akan menjadi awal dari akhir bagi Arman dan Ayu. Di tempat lain, Ayu menerima pesan dari Arman. Akhir pekan ini aku tidak bisa bertemu. Ada urusan keluarga. Ayu menggigit bibirnya. Firasat buruknya semakin kuat. Ia tak tahu bahwa seseorang telah mengawasinya. Merekam setiap gerak-geriknya. Mengumpulkan bukti untuk sesuatu yang lebih besar. Laras sudah menarik benang-benangnya. Jaring perangkapnya semakin mengencang. Akhir pekan yang dinanti akhirnya tiba.
Laras dan Arman berangkat menuju sebuah villa di kawasan pegunungan, tempat yang tenang dan jauh dari kebisingan kota. Di sepanjang perjalanan, Arman tampak gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan sikap Laras. Istrinya terlalu tenang, terlalu manis, seolah-olah semua baik-baik saja. Aku tak ingat kapan terakhir kali kita melakukan perjalanan seperti ini, kata Laras, suaranya lembut. Arman tersenyum tipis. Iya, sudah lama sekali. Laras melirik suaminya sekilas. Aku ingin kita menikmati waktu bersama, tanpa gangguan. Arman hanya mengangguk, meskipun pikirannya melayang ke tempat lain. Ia belum memberitahu Ayu tentang perjalanannya ini. Ponselnya pun sengaja ia matikan sejak tadi. Di dalam hatinya, ada kegelisahan yang sulit ia jelaskan. Saat mereka tiba di villa, matahari sudah mulai tenggelam. Laras membawa Arman ke dalam rumah kayu yang sudah ia siapkan sebelumnya. Semuanya tampak sempurna. Aku akan menyiapkan makan malam, ujar Laras sambil tersenyum. Arman mengangguk. Ia berjalan ke balkon, menikmati udara pegunungan yang sejuk. Namun, pikirannya terus berputar. Ada sesuatu yang mengganggu perasaannya. Saat itulah, ponselnya bergetar. Ia menoleh ke dalam rumah, memastikan Laras masih di dapur, lalu buru-buru menghidupkan ponselnya. Pesan dari Ayu langsung masuk. Arman, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Aku ingin bertemu segera. Arman baru akan membalas ketika tiba-tiba sebuah suara lembut terdengar di belakangnya. Kau menghubungi seseorang. Arman tersentak, lalu cepat-cepat mematikan layar ponselnya. Laras berdiri di ambang pintu, matanya mengamati dengan tajam. Tidak, hanya melihat notifikasi, jawab Arman gugup. Laras tersenyum tipis, lalu berjalan mendekat. Ayo makan malam. Aku sudah menyiapkan sesuatu yang spesial. Arman mengangguk, lalu memasukkan ponselnya ke dalam saku. Ia tahu ia harus berhati-hati. Ia tidak sadar bahwa Laras sudah tahu segalanya. Dan malam ini adalah awal dari segalanya. Makan malam berlangsung dengan suasana yang terasa aneh. Laras tersenyum, berbicara dengan lembut, dan seolah tidak ada apa-apa yang mengganjal. Namun, Arman merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Laras menatapnya dengan mata yang berbinar penuh kasih. Aku ingin malam ini jadi malam yang tak terlupakan bagi kita. Arman tersenyum kaku. Tentu. Laras menuangkan anggur ke gelas Arman, lalu menatapnya lekat. Minumlah, sayang. Aku ingin kita menikmati malam ini sepenuhnya. Arman ragu sejenak, tetapi akhirnya meneguk anggur itu. Rasanya pahit di lidahnya. Tetapi ia tidak memikirkan lebih jauh. Beberapa menit berlalu. Kepalanya mulai terasa berat. Pandangannya sedikit berputar. Laras, apa ini? Tanyanya dengan suara lemah. Laras tersenyum lembut, lalu berdiri dan berjalan mendekat. Ia membelai wajah suaminya dengan penuh kelembutan. Kau merasa pusing, bisiknya di telinga Arman. Arman berusaha berdiri, tetapi tubuhnya terasa lemas. Ia jatuh terduduk di kursi. Napasnya memburu. Laras. Suaranya bergetar. Laras berjongkok di hadapannya, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku hanya ingin memastikan kau tidak akan pergi kemana-mana malam ini, katanya dengan nada lembut, tetapi dingin. Arman mencoba berkata sesuatu, tetapi kesadarannya mulai memudar. Yang terakhir ia lihat adalah senyum samar di wajah Laras sebelum semuanya menjadi gelap. Ketika Arman terbangun, kepalanya masih terasa berat. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tetapi mendapati bahwa kedua tangannya terikat di belakang kursi. Panik mulai merayapi pikirannya. Laras, apa yang kau lakukan? Suaranya serak dan marah. Laras berdiri di hadapannya, menatapnya dengan tatapan tenang. Aku hanya ingin kita bicara dengan jujur, katanya santai. Arman menggeliat, mencoba melepaskan ikatan di tangannya, tetapi sia-sia. Laras, ini gila. Lepaskan aku. Laras tertawa kecil. Tenang saja, sayang. Aku tidak akan menyakitimu, selama kau menjawab pertanyaanku dengan jujur. Arman menelan ludah, napasnya memburu. Ia tidak pernah melihat Laras seperti ini sebelumnya. Ia baru menyadari satu hal. Malam ini, kendali ada sepenuhnya di tangan istrinya. Arman menelan ludah, tubuhnya mulai berkeringat meski ruangan tidak panas. Laras melangkah pelan ke arah meja. Jari-jarinya dengan santai mengetuk permukaan kayu, menciptakan suara pelan yang justru semakin membuat Arman gelisah. Laras, apa maksudmu? Suaranya nyaris berbisik,
dipenuhi kecemasan yang tak bisa disembunyikan lagi. Laras menoleh, menatap suaminya dengan ekspresi tenang yang justru terasa lebih mengancam. Maksudku? Ia mengulang kata itu seakan sedang menikmati situasi. Aku hanya ingin memastikan bahwa kau memahami bagaimana rasanya dikhianati. Arman meneguk ludah. Laras, dengarkan aku. Aku tahu aku salah. Tapi kita bisa bicara baik-baik, kan? Kita tidak perlu seperti ini. Laras terkekeh pelan. Bicara baik-baik. Ia melangkah lebih dekat, lalu berjongkok di depan Arman, menatap langsung ke matanya. Seharusnya kau memikirkan itu sebelum kau mulai berselingkuh, sayang. Arman semakin tidak nyaman. Ia berusaha menarik pergelangan tangannya, tetapi ikatan itu masih terlalu kuat. Apa yang akan kau lakukan? Laras tersenyum tipis. Oh, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Tapi bagaimana dengan Ayu? Jantung Arman berdegup semakin kencang. Apa maksudmu? Laras berdiri, lalu meraih ponselnya. Dengan tenang, ia menekan sesuatu di layar, dan beberapa detik kemudian, suara pintu terbuka terdengar dari luar ruangan. Langkah kaki mendekat. Arman menegang. Dan kemudian, seseorang masuk. Ayu. Wajahnya pucat saat melihat Arman yang terikat di kursi. Matanya membulat, bibirnya sedikit bergetar. Laras, apa yang kau lakukan? Suaranya hampir berbisik. Laras hanya tersenyum. Ia melangkah mendekati Ayu, menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menilai seseorang yang baru saja ditemukan melakukan kesalahan besar. Ayu, sayang, katanya dengan nada lembut yang justru terdengar berbahaya. Kau sudah merebut suamiku selama 6 bulan. Bukankah adil jika sekarang aku juga mengambil sesuatu darimu? Ayu menegang. Apa maksudmu? Laras menoleh ke arah Arman. Aku ingin memastikan bahwa kalian berdua mendapatkan pelajaran yang setimpal. Arman mulai panik. Laras, jangan libatkan dia dalam ini. Laras hanya tersenyum. Terlambat, sayang. Ayu menatap Arman dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Arman, apa yang terjadi? Kenapa kau diikat seperti itu? Arman tidak menjawab. Ia justru berusaha keras untuk membebaskan dirinya. Sementara itu, Laras menatap keduanya dengan tatapan penuh kemenangan. Permainan baru saja dimulai. Ayu menelan ludah, napasnya tersengal. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, sementara matanya masih terpaku pada sosok Arman yang terikat di kursi. Ruangan itu terasa semakin sempit, seakan dinding-dindingnya bergerak mendekat, menekan mereka berdua dalam ketegangan yang kian memuncak. Laras, lepaskan dia, suara Ayu bergetar, tapi tetap berusaha terdengar tegas. Laras tersenyum tipis, lalu menggeleng pelan. Tidak semudah itu, sayang. Kau tahu, aku sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Kau pikir aku akan melewatkan kesempatan emas ini begitu saja? Arman menggeliat di kursinya, tali yang mengikat pergelangan tangannya terasa semakin mengerat seiring ia berusaha membebaskan diri. Laras, sudahlah. Kau bisa membalas dendam dengan cara lain. Jangan seperti ini. Laras menoleh padanya dengan tatapan tajam. Seperti apa? Menangis? Memohon? Atau berlutut meminta belas kasihan? Laras mendekat, mencondongkan tubuhnya ke arah Arman, membuatnya bisa melihat kilatan kemarahan dalam mata istrinya. Seperti yang kau harapkan dariku. Ayu melangkah maju, mencoba menahan gejolak di dadanya. Laras, aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya melakukan semua ini. Laras memutar bola matanya, seolah bosan dengan kata-kata yang terlalu klise itu. Akhirnya pengakuan keluar juga, katanya sambil melipat tangan di depan dada. Tapi kau tahu, aku tidak butuh penyesalanmu, Ayu. Itu tidak akan mengubah apapun. Ayu semakin panik. Laras, kumohon kita bisa bicara baik-baik. Laras mendesah panjang, lalu mengambil ponselnya. Dengan gerakan santai, ia membuka galeri dan memperlihatkan sesuatu kepada Ayu. Mata Ayu membulat. Di layar ponsel Laras, tampak serangkaian foto dan video. Dirinya, bersama Arman. Di tempat-tempat yang seharusnya tidak diketahui siapapun. Di kamar hotel. Di restoran mewah. Di dalam mobil Arman, berciuman dengan penuh gairah. Ayu mundur selangkah, tubuhnya langsung terasa dingin. Dari mana kau mendapatkan itu? Suaranya kini lebih mirip bisikan ketakutan. Laras tersenyum licik. Aku sudah lama tahu.
Ayu. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan semua ini. Ayu mencengkeram dadanya, merasa jantungnya berdebar keras. Laras, apa yang akan kau lakukan? Laras mendekat, kali ini dengan sorot mata yang lebih tajam. Aku hanya ingin kau merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang kau anggap milikmu. Aku ingin kau tahu bagaimana rasanya dihancurkan dari dalam. Arman mulai panik. Laras, cukup. Jangan lakukan sesuatu yang akan kau sesali. Laras menoleh padanya dengan ekspresi penuh kepuasan. Oh, sayang, aku tidak akan menyesali ini. Justru kau yang akan menyesal telah mengkhianatiku. Ayu semakin mundur, punggungnya menabrak dinding. Ia tahu Laras tidak main-main. Ia tahu dirinya telah masuk ke dalam jebakan tanpa jalan keluar. Laras masih menatapnya, dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Dan itulah momen ketika Ayu sadar. Ia telah kalah dalam permainan ini. Ayu berdiri kaku di sudut ruangan, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, sementara Laras tetap berdiri tegak di tengah ruangan, seperti seorang ratu yang baru saja memenangkan pertempuran. Kau pikir aku tidak tahu, Ayu? Suara Laras terdengar dingin. Aku bukan wanita bodoh yang akan diam saja saat kau mencuri sesuatu dariku. Arman, yang masih terikat di kursi, mulai meronta semakin keras. Laras, berhenti. Kau tidak perlu melibatkan Ayu lagi. Laras mengabaikan suaminya. Matanya masih terpaku pada Ayu, seperti seorang pemburu yang mengunci mangsanya. Aku bertanya-tanya, apa yang kau rasakan ketika kau masuk rumahku, duduk di meja makanku, dan pura-pura menjadi temanku, sementara kau diam-diam menghancurkan hidupku? Ayu tidak mampu berkata-kata. Kata-kata Laras menghujam tepat ke jantungnya, membuatnya tidak bisa menyangkal apapun. Aku hanya. Ayu berusaha mencari pembelaan, tapi suaranya tercekat. Kau hanya apa? Potong Laras dengan nada tajam. Hanya terjebak? Hanya terbawa perasaan? Jangan membuatku tertawa, Ayu. Arman kembali berbicara, mencoba menghentikan pertengkaran yang semakin memanas. Laras, lepaskan aku. Kita bisa menyelesaikan ini dengan cara lain. Namun, Laras justru menoleh ke arah suaminya dengan senyum sinis. Ah, Arman, suami tercinta. Kau pikir aku tidak tahu semua kebohonganmu? Kau pikir aku akan membiarkanmu lolos begitu saja? Arman terdiam, wajahnya memucat. Laras melangkah mendekatinya, menyipitkan mata. Aku tahu semuanya, bisik Laras. Suaranya begitu tajam hingga membuat Arman gemetar. Pertemuan rahasia kalian. Janji-janji palsumu. Bahkan rencana kalian untuk meninggalkanku. Ayu merasa tubuhnya melemah. Dia tahu Laras sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar konfrontasi ini. Laras berbalik ke arah Ayu, menunjukkan ponselnya lagi. Kali ini, video itu diputar dengan suara. Suara tawa mereka. Kata-kata manis Arman kepada Livia. Janji-janji mereka untuk hidup bersama. Ayu menutup matanya, tidak sanggup melihat lebih lama lagi. Semua ini bukti, kata Laras dengan nada tenang tapi penuh ancaman. Dan aku tidak akan segan-segan menggunakannya jika kalian mencoba melawanku. Livia membuka matanya perlahan. Apa yang kau inginkan, Laras? Tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Laras tersenyum lagi, kali ini dengan dingin. Aku ingin kalian merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin kalian hancur, seperti aku dulu. Ruangan itu terasa semakin mencekam. Ayu dan Arman terjebak di tengah permainan Laras. Permainan yang mereka tahu tidak akan berakhir baik bagi mereka. Laras melangkah perlahan, membiarkan ketegangan menggantung di udara seperti pedang yang siap menebas kapan saja. Arman menelan ludah, tangannya yang terikat menggeliat mencoba mencari celah untuk bebas. Sementara itu, Ayu berdiri membeku, napasnya tak beraturan. Kau pikir aku akan melepaskan kalian begitu saja? Laras berbisik dengan nada penuh kepastian. Tidak semudah itu. Dia mengambil sebuah amplop dari dalam tasnya, lalu melemparkannya ke lantai, tepat di depan Ayu. Mata Ayu beralih pada amplop itu, sebelum perlahan-lahan membungkuk dan mengambilnya. Dengan tangan gemetar, dia membuka isinya. Matanya membesar begitu melihat dokumen di dalamnya. Itu adalah fotokopi laporan keuangan, mutasi rekening bank, dan beberapa bukti transaksi besar atas nama Arman. Semuanya menunjukkan aliran uang yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya.
Apa ini? Suara Ayu nyaris tercekat. Laras tersenyum sinis. Itu bukti bahwa kekasihmu yang kau bela mati-matian ini bukan hanya seorang pengkhianat, tapi juga seorang pencuri. Dia memakai uang perusahaan untuk menutupi pengeluarannya bersamamu. Ayu menggeleng tak percaya. Tidak, ini pasti salah. Arman, katakan ini tidak benar. Arman hanya menunduk, rahangnya mengeras. Laras tertawa kecil, menikmati setiap kepanikan yang tergambar di wajah mereka. Kau pikir dia benar-benar mencintaimu, Ayu? Laras menyandarkan diri ke meja, tangannya menyilang di dada. Kau hanya alat baginya. Sementara aku sudah lebih dulu tahu tentang kebusukannya, dan aku membiarkannya berjalan sesuai rencana. Ayu mundur selangkah. Ada sesuatu dalam cara Laras berbicara yang membuat bulu kuduknya meremang. Rencana? Gumamnya. Laras mengangguk pelan. Aku sudah menduga Arman akan mencoba mengkhianatiku. Jadi, aku membuatnya merasa aman. Aku mengizinkannya berpikir bahwa dia bisa lolos dengan semua ini. Aku menunggu momen yang tepat untuk menjatuhkannya. Dia berjalan mendekat, menatap mata Arman yang kini penuh kecemasan. Dan sekarang, momen itu tiba. Arman akhirnya membuka suara. Suaranya penuh kemarahan dan ketakutan. Kau pikir kau bisa menjebakku dengan ini, Laras? Laras mengangkat alis. Aku tidak menjebakmu, Arman. Kau menjebak dirimu sendiri. Kau yang memilih melakukan ini semua. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari luar ruangan. Laras tersenyum lebar. Sepertinya tamu kita sudah datang. Pintu terbuka, dan beberapa orang berseragam masuk. Ayu merasa kakinya lemas begitu mengenali mereka. Polisi. Laras, apa yang kau lakukan? Suara Arman penuh kepanikan. Laras menoleh dengan tatapan penuh kemenangan. Aku hanya memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Arman berusaha bangkit dari kursinya, tapi dua petugas langsung menghampirinya. Tuan Arman, Anda ditahan atas dugaan penggelapan dana dan penipuan. Ayu membeku, tidak tahu harus melakukan apa. Laras menatapnya sejenak, lalu berbisik pelan, cukup untuk didengar oleh Ayu. Kau masih punya waktu untuk menyelamatkan dirimu, Ayu. Tapi jangan pikir kau akan keluar dari ini tanpa luka. Ayu menatap Arman yang mulai digiring keluar. Ketakutan dan ketidakpastian menguasai pikirannya. Dia tahu, ini belum berakhir. Arman berusaha memberontak saat tangan besinya dikunci di belakang punggung oleh petugas. Wajahnya merah padam, bukan hanya karena rasa malu, tapi juga kemarahan yang mendidih di dalam dadanya. Laras, lepaskan aku. Kau tak bisa melakukan ini padaku, teriaknya, matanya menyorot penuh kebencian. Laras hanya berdiri di tempat, tenang, dengan tatapan penuh kemenangan. Aku tidak melakukan apapun, Arman. Kau yang menggali kuburmu sendiri. Ayu masih terpaku, tubuhnya membeku di sudut ruangan. Wajahnya pucat pasi, pikirannya kalut. Semua yang terjadi terlalu cepat baginya. Dia berpikir Arman mencintainya, melindunginya, tapi kini kenyataan menghantamnya tanpa ampun. Seorang petugas menatap Ayu. Nyonya, kami juga perlu meminta keterangan Anda. Jantung Ayu hampir berhenti. Aku? Suaranya bergetar. Ya, jawab petugas tegas. Beberapa transaksi mencurigakan juga tercatat atas nama Anda. Kami butuh klarifikasi. Ayu menoleh ke arah Laras, berharap ada celah untuk meminta pertolongan. Tapi Laras hanya tersenyum samar, lalu berbisik pelan, kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Ayu tercekat. Matanya berkaca-kaca, napasnya terengah. Dia tak pernah menyangka situasi akan berbalik sedrastis ini. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Ayu berusaha meyakinkan petugas, suaranya penuh kepanikan. Petugas tidak menjawab, hanya mengangguk tipis. Ikutlah dengan kami hanya butuh pernyataanmu. Seketika, tubuh Ayu melemas. Ini lebih buruk dari yang dia bayangkan. Laras melangkah mendekat, menatap Ayu tepat di mata. Selamat menikmati permainan ini, Ayu, bisiknya tajam. Karena aku masih punya kejutan lain untukmu. Ayu terperangah, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, petugas sudah membimbingnya keluar ruangan. Arman masih berteriak-teriak, mengutuk Laras, tapi semua itu hanya terdengar seperti dengungan yang nyaris tak berarti. Saat pintu tertutup dan keheningan kembali menguasai ruangan, Laras menghela napas panjang. Dia berbalik, melangkah pelan ke jendela,
memandang keluar dengan mata yang berkilat penuh kepuasan. Tapi ini belum selesai. Masih ada langkah terakhir yang harus dia ambil. Langkah yang akan memastikan bahwa tidak akan ada lagi yang berani mengkhianatinya. Laras duduk di kursi kerja di ruangannya. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk permukaan meja dengan irama yang teratur. Matanya tertuju pada layar laptop yang menampilkan rekaman CCTV, menyorot jelas wajah Arman dan Ayu saat mereka melakukan transaksi ilegal. Semua bukti telah ia susun rapi, siap untuk pukulan terakhir. Pintu ruangannya diketuk. Laras menghela napas sebelum berkata, "Masuk." Seorang pria berseragam masuk dengan map di tangannya. "Semua dokumen yang Anda minta sudah siap, Bu Laras. Besok sidang pertama akan digelar. Dan satu lagi, ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda." Laras mengangkat alis. "Siapa?" Petugas itu ragu sejenak sebelum menjawab, "Ayu." Laras tersenyum tipis. "Bawa dia masuk." Beberapa menit kemudian, Ayu melangkah masuk, wajahnya penuh kepanikan. Rambutnya acak-acakan, dan matanya sembab, seolah habis menangis semalaman. "Laras, kumohon," suaranya nyaris berbisik. Laras tetap duduk, menyilangkan tangan di depan dada. "Ada apa, Ayu?" Ayu mendekat, berusaha mencari celah di hati Laras. "Aku tidak tahu apa-apa soal transaksi itu. Sungguh, itu semua rencana Arman. Aku hanya terjebak." Laras mendengus pelan. "Jadi sekarang kau ingin lepas tangan?" Ayu menggeleng cepat. "Aku bersedia melakukan apa saja. Asal kau tidak menyeretku ke dalam kasus ini." Laras menatapnya tajam. "Apa saja?" Ayu menelan ludah, lalu mengangguk mantap. Laras berdiri, melangkah ke arah jendela dengan ekspresi penuh pertimbangan. "Kau sudah mengambil suamiku. Kau menikmati kemewahan bersamanya. Sekarang, kau ingin aku mengeluarkanmu dari lubang yang sama-sama kalian gali?" Ayu menggigit bibirnya, tidak bisa menjawab. Laras berbalik dan menatapnya lurus. "Baiklah, aku akan membantumu." Mata Ayu berbinar. "Terima kasih, Laras. Aku berjanji, aku tidak akan." "Tapi," potong Laras tajam, "kau harus membayar harga yang setimpal." Wajah Ayu kembali pucat. "Maksudmu?" Laras menyeringai samar. "Besok saat sidang, kau harus memberikan pernyataan bahwa semua itu adalah rencana Arman. Jika kau melakukan itu, aku bisa memastikan hukumanmu diringankan." Ayu menatapnya penuh keraguan. "Tapi, Arman tidak akan tinggal diam." Laras mendekat, berbisik di telinganya. Dia tidak punya pilihan. Ayu menggigil. Entah mengapa, dia merasa baru saja menandatangani perjanjian dengan iblis. Laras tersenyum puas. Perang ini hampir selesai. Ruang sidang dipenuhi suasana tegang. Wartawan berjejer di luar, menunggu hasil dari skandal besar yang melibatkan Arman dan Ayu. Di dalam, suara palu hakim menggema, membuka persidangan pertama yang akan menentukan nasib mereka. Laras duduk di barisan terdepan, tenang dengan senyum tipis di wajahnya. Semua sudah berjalan sesuai rencana. Arman duduk di kursi terdakwa, wajahnya penuh kecemasan. Ia mengenakan setelan hitam, tapi auranya tidak lagi semewah dulu. Pandangan matanya mencari-cari sesuatu, dan saat bertemu dengan Laras, ia langsung menegang. Ayu duduk di sebelahnya, tangan gemetar. Pagi tadi, ia sudah memutuskan untuk melakukan apa yang Laras perintahkan. Tidak ada pilihan lain. Hakim mengetuk palu sekali lagi. "Kita akan mendengarkan keterangan saksi terlebih dahulu." Laras menoleh ke arah pintu samping. Seorang pria berseragam polisi masuk membawa sebuah map. Ia menyerahkannya kepada hakim sebelum mundur dengan hormat. Hakim membuka map tersebut dan membaca isinya. Lalu, ia mengangkat wajah, menatap ke arah Ayu. "Saudari Ayu, Anda memiliki pernyataan tambahan yang ingin disampaikan?" Ayu menoleh ke arah Laras sejenak, mencari kepastian. Laras tidak bereaksi, hanya menatapnya dingin. Ayu menarik napas dalam, lalu berdiri. "Yang mulia, saya ingin memberikan kesaksian bahwa semua transaksi ilegal ini direncanakan oleh Arman. Saya hanya mengikuti perintahnya." Arman tersentak. "Ayu, apa yang kau?" "Diam!" bentak hakim. Ayu melanjutkan, suaranya semakin mantap. "Saya punya bukti percakapan dan transaksi yang bisa mendukung pernyataan saya." Ruangan mendadak riuh.
Pengacara Arman berusaha mengajukan keberatan, tapi hakim mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. Arman menoleh ke arah Ayu dengan sorot mata marah. Kau mengkhianatiku. Ayu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, tahu bahwa ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirinya. Hakim mengetuk palu kembali. Karena ada bukti baru yang diajukan, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut. Ruang sidang dipenuhi ketegangan, tapi Laras duduk dengan tenang di barisan terdepan. Semua telah berjalan sesuai rencananya. Arman dan Ayu kini menghadapi tuntutan hukum atas kejahatan mereka, dan tidak ada jalan keluar bagi mereka. Hakim mengetuk palu, menutup sidang dengan keputusan yang sudah Laras duga. Arman dijatuhi hukuman atas penipuan dan penyalahgunaan jabatan, sementara Ayu mendapat hukuman lebih ringan karena kerjasamanya dalam mengungkap kejahatan Arman. Saat sidang berakhir, Laras berdiri, berjalan melewati Arman yang duduk membisu. Tanpa menoleh, ia berbisik pelan, "Selamat menikmati akibat perbuatanmu." Laras tersenyum puas. Ini adalah pukulan terakhirnya. Arman dan Ayu, yang dulu begitu percaya diri merebut segalanya darinya, kini terjebak dalam perangkap mereka sendiri. Arman duduk di sudut sel penjara dengan tatapan kosong. Sudah berbulan-bulan sejak ia kehilangan segalanya. Bisnisnya hancur, reputasinya runtuh, dan yang lebih menyakitkan, Laras, wanita yang dulu ia hianati, kini hidup bahagia. Di sel lain, Ayu menundukkan kepala, wajahnya penuh kelelahan dan penyesalan. Hidup mereka yang dulu penuh kemewahan kini hanya tinggal kenangan. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi sanjungan, hanya tembok dingin dan jeruji besi yang mengingatkan mereka akan kebodohan mereka sendiri. Hari itu, seorang sipir penjara melemparkan surat ke dalam sel mereka masing-masing. Arman mengambilnya dengan malas, tetapi saat ia membaca isi surat itu, wajahnya mendadak pucat. Undangan pernikahan. Nama yang tertera di sana membuat dadanya terasa sesak. Laras Dion. Tangan Arman gemetar. Ia membaca ulang nama itu, seakan berharap ada kesalahan. Laras, menikah? Dan lebih menyakitkan lagi, dengan Dion? Ayu yang juga ikut membaca undangan itu. Wajahnya langsung berubah, matanya membelalak tak percaya. Tidak, ini tidak mungkin, suaranya bergetar. Arman meremas kertas itu, amarah dan penyesalan berkecamuk di hatinya. Ia mengira Laras akan hancur setelah ia tinggalkan. Ia pikir wanita itu akan menangis, meratap, atau bahkan berharap ia kembali. Tapi kenyataannya, Laras lebih kuat dari yang ia duga. Bahkan, ia berhasil membalas semuanya dengan cara yang lebih kejam, dengan hidup bahagia tanpa mereka. Laras dan Dion bisa bersama karena menjadi dekat karena memiliki perasaan kehilangan yang sama karena dikhianati. Mereka menjadi saling memahami. Sekarang mereka berhak memetik bahagia setelah kepedihan panjang. Di luar sana, Laras mungkin tengah tersenyum, mengenakan gaun pengantin, menggenggam tangan Dion dengan penuh cinta. Dan disinilah mereka berdua, terjebak dalam penyesalan yang sudah terlambat. Arman menatap Ayu dengan mata penuh amarah dan dendam. "Semua ini salahmu," bisiknya. Ayu menatap balik dengan mata berkaca-kaca. "Bukan hanya aku. Kau juga memilih ini." Sunyi. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Yang tersisa hanya satu hal. Penyesalan. Kisah ini mengajarkan bahwa kesetiaan dan kejujuran adalah pondasi utama dalam pernikahan, sementara pengkhianatan hanya membawa penyesalan. Laras membuktikan bahwa balas dendam tidak harus dengan amarah, tetapi dengan kecerdasan dan ketenangan, hingga akhirnya ia mendapatkan kebahagiaannya. Sementara itu, Ayu dan Arman yang merebut dan mengkhianati justru berakhir dalam penyesalan. Karma selalu bekerja, dan kebaikan akan selalu menang pada akhirnya.